Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Par GKI Paulus 25 Week Immanuel. Adik-adik yang ada di rumah, kakak lihat kakak sendiri kan? Tapi kakak tidak sendiri. Kakak ada ditemani sama-sama dengan kakak pengasuh dan adik-adik mau tahu siapa? Ya, kita panggilkan kakak pengasuh yang baru. Shalom, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa dengan kakak Ingrid. Apa kabar kakak Ingrid? Tuhan baik selalu. Apa kabar kakak Lili? Puji Tuhan, sangat baik. Adik-adik, kakak mengajak untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Sebelum itu, kakak mau menyapa adik-adik. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi Ayo, Ayo, Cepatlah. Yang kedua, Kasih Yesus Manis dan Indah. Yang ketiga, Kasih. Dan yang keempat, Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tanah Papua. Musik. Ayo, 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 lekaslah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 lekaslah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun bersari, goyang kiri dan kanan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan terbatasi, amat dalam, akan terbawah, amat lebar, takkan terkeliling. Oh, 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 sungguh indah. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Baik, adik-adik yang ada di rumah, duduk kembali. Ya, kita tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh kakak Ingrid. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, inilah doa aku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah,
masih penuh dengan sukacita, kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi lagu Satukanlah Hati Kami, bertemu dalam kasih-Nya, dan dalam Tuhan kita bersaudara. Musik. Mazmur bagi nama Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Adik-adik sudah membukanya? Mari kita baca bersama-sama. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dan kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik, untuk merespon kasih Tuhan pada kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 dilakukan ke Sumandang. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya.
Shalom adik-adik, jumpa dengan kakak. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu semua duduk dengan baik, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. 3. Ya Tuhan, ya Allah kami, di kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu ada di tempat kami masing-masing, dan kami sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Di saat ini Tuhan Yesus, kami telah siap diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mau suci kuduskan pendengaran kami, tetapi juga hati kami dan ruangan di mana kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, berkati kakak pengasuh yang hendak menyampaikan firman di pagi hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang kita belajar di pagi hari ini sama persis dengan bagian firman Tuhan di minggu yang lalu yang telah kita belajar bersama-sama bersama dengan kakak Ana. Siapa yang masih ingat firman Tuhan di minggu yang lalu yang disampaikan oleh kakak Ana dibawa dari kitab apa ya? Gea, Koko, yang di SMA gabungan masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar tentang firman Tuhan dari dalam kitab Yesaya. Jangan lupa, hari ini kita masih belajar lagi dengan kitab yang sama. Kalau minggu lalu kita belajar Yesaya pasal 11 tentang Raja Damai yang akan datang. Hari ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau semua sudah membuka bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesaya pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan baca sama-sama ya, kakak pengasuh baca judulnya. Raja yang adil. Ayat 1 hingga ayat yang ke-8 kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membelah haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ada laptop yang minta kedua. Ini sudah cukup satu aja. Sama tuh, jadi impas tadi luar satu. Saya cuma dapat satu. Ada laptop yang Tidak. Sudah itu saya
Cuma minta lagi baru. Bah, Sudah satu bukan sudah satu, selesai. masa aku dapat 4 ya, dapat 3 berarti dapat 1. Sudah lebih cukup itu. Kau makan satu sudah. Dia dapat 2 Pak, kalau ini mau kata satu dari 2 ini tak mau. Mana coba? Ini sepuluhnya. Coba. Ini mau kata satu. Coba saya minta. Mungkin masih ada lagi, Marcelina. Ya, ini kue ini ada 4. Jadi karena kamu berdua ada 2 orang, saya bagi rata. Jadi saya bagi kalian berdua sama-sama 2. Bagaimana? Adil? Adil, Bisa terima? bisa. 1, 2, ya. Mari kita pulang. Baik adik-adik barusan saja menyaksikan satu atraksi atau refleksi singkat yang dimainkan oleh kakak-kakak di pagi hari ini. Yang dimainkan oleh kakak-kakak di pagi hari ini mau menceritakan tentang kepada kita tentang keadilan atau adil itu apa. Untuk itu kita belajar dulu. Raja yang adil. Raja, kalau kita bicara raja berarti kita bicara tentang pemimpin. Kita bicara raja berarti kita bicara tentang orang yang berkuasa. Kita bicara raja berarti kita bicara tentang orang yang memiliki kekuatan, orang yang punya kemampuan, orang yang hebat. Itulah raja atau pemimpin yang dia bisa mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, raja itu adalah raja. Dan kalau kita bicara tentang adil, kalau kita bilang adil itu sama dengan keadilan. Adil sama dengan keadilan. Nah, keadilan berarti kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dilakukan, supaya apa? Ketika menjadi baik, benar, dia akan dihargai. Kalau dia bisa melakukan itu dengan baik dan benar, ada dihargai, tapi juga dia akan dihormati. Firman Tuhan di hari ini dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 8 bilang raja yang adil itu dia mampu melindungi rakyatnya. Dia sebagai tempat perlindungan. Ketika ada angin ribut, ada angin badai, dia akan selalu menjadi tempat perlindungan. Supaya apa? Rakyatnya akan selalu berlindung. Kemarin itu kan ada kebakaran di Blok 9. Kalau kita tidak punya pemimpin yang baik, yang adil, maka orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak akan mendapat perlindungan. Mereka akan, kebakarannya tidak akan berhenti. Mereka tidak akan menerima bantuan. Tapi ketika pemimpin itu dia adil, dia bekerja dengan baik, dengan benar, maka semua yang terjadi di kota kita ini, semua mereka yang mengalami kebakaran, mereka mendapat keadilan. Mereka dapat menerima bantuan dari pemerintah. Itulah pemerintahan yang adil. Nah, dari kitab Yesaya ini selain menjadi raja untuk tempat perlindungan, kita belajar di ayat ini tadi dia bilang bahwa seorang raja itu harus menjadi sama seperti batu. Kita lihat batu toh? Batu yang ada di tanah yang tandus. Berarti tempat yang tidak ada rumput, yang ada hanya tanah saja, tidak ada pohon, tapi yang ada hanya batu. Kita perhatikan tempat tanah yang kosong terus hanya ada batu. Ketika turun hujan yang deras, air dari air hujan itu dia akan ambil tanah itu pergi dan habis. Tidak ada lagi tanah, akan timbul parit, cekungan-cekungan, tanah itu terbawa oleh air. Tapi ketika tanah sekeliling yang tadi tandus, kalau ada batu, hujan yang lebat turun, air dari bawah tanah itu akan, batu itu akan menahan tanah tersebut. Nah, seorang raja atau seorang pemimpin dia harus jadi sama seperti batu, supaya waktu air hujan, waktu badai itu datang, waktu kekeringan itu datang,
waktu kelaparan itu datang, mereka akan bersandar kepada raja itu. Karena raja itu diibaratkan dengan batu. Coba kalau tadi raja dia tidak jadi batu, terus rakyatnya miskin, rakyatnya kelaparan, mereka tidak akan mendapat makan. Tapi kalau raja yang adil, dia menjadi sama seperti batu tadi yang dikasih contoh. Kalau air hujan, dia ambil tanah, itu pasti ada tanah yang tinggal di sekeliling batu itu, karena batu itu sebagai tempat tumpuan. Jadilah raja itu dia harus jadi sama seperti tempat perlindungan, dan dia jadi sama seperti tempat sandaran, supaya rakyatnya harus berlindung dan bersandar kepada rajanya. Ketika raja itu dia berlaku adil, dia berlaku baik, dia akan apa? Dihargai. Orang yang tadinya takut berbicara kepada raja, orang akan berani menyampaikan apa yang orang ingin sampaikan kepada raja. Orang yang tadinya suka untuk berbohong, orang yang tadinya suka untuk mengambil barang orang, dia akan segan kepada raja atau pemimpin. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kadang jangan kita berpikir dulu jadi raja, jangan kita berpikir jadi pemimpin, jadi gubernur atau jadi bapak wali kota. Tapi mari kita berpikir menjadi pemimpin yang kecil. Pasti anak-anak sekolah minggu yang ada di Wik Immanuel dan di GKI Paulus 25 ini, pasti ada yang di sekolahnya menjadi ketua kelas, tidak? Pasti ada. Mungkin dia kah, Koko kah, Juang kah, Bintang kah, Marcel kah, pasti di sekolah itu akan dipercayakan menjadi ketua kelas. Kalau kita jadi ketua kelas, kita belajar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, memimpin teman-teman dengan taat dan takut. Supaya apa? Ketika kita perintah teman-teman, ayo berbaris, temannya akan dengar untuk berbaris. Karena apa? Kita tidak marah-marah sama teman kita. Ketika teman kita melakukan salah, kita menyapa dia dengan baik, seperti refleksi yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh tadi. Kalau kita jadi ketua kelas, kakak pengasuh tadi dorang main di situ tuh, ada dua teman yang dorang dua bertengkar gara-gara cemilan tadi. Satu bilang 2 saja, dia tipu, padahal dia udah bawa lebih. Tapi kakak yang satu datang bilang, oh sini. Dia mau supaya ada keadilan. Ini sering terjadi juga di rumah toh. Ketika mama belikan kita sesuatu yang adik, yang rasanya dia kecil, dia maunya dapat semua. Dia tidak peduli, padahal tadi bapak atau mama belikan itu mau dibawa buat semua yang ada di rumah. Jadi ketika kita di rumah ada sesuatu yang diberikan oleh kedua orang tua buat kita, ingat bahwa kita masih punya saudara. Kalau perlu kita bagi dengan baik, karena dari kecil kita belajar untuk menjadi raja yang adil. Kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar. Itulah pesan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Ibu percaya, Bapak dengan Mama, kakak pengasuh, dan semua anak-anak sekolah minggu, kita sudah belajar tentang raja yang adil. Maka dalam kehidupan kita mau selalu berlaku adil. Supaya apa? Setelah kita menjadi pemimpin, kita akan dihargai dan kita akan dihormati. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Raja yang adil itu, yang akan datang, yang akan kita sambut Dia ketika kita memasuki bulan Desember nanti, memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Baik adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman
Tuhan, kita juga telah memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syukur kita di pagi hari ini. Kita berdoa 1, 2, 3. Pujian, syukur, dan hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Di pagi hari ini Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian kami. Kami bermasmur bagimu, tapi juga kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami patut mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih. Karena atas kasih dan tuntunan Roh-Mu saja, kami dapat melakukan ibadah kami di pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar telah berlalu dari pendengaran kami. Tapi kami yakin dan percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah Raja yang adil. Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan selalu memberi bagi kami rasa keadilan itu, supaya kami juga mau mampu melakukan kebenaran firman itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami juga mau berdoa dan menyerahkan akan persekutuan kami, Par Wik Immanuel, tetapi juga Par GKI Paulus 25. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau memberkati kami sekalian, berkati kakak-kakak pengasuh, tetapi juga anak-anak sekolah minggu. Supaya di tengah-tengah masa COVID ini Tuhan, kami juga mau belajar taat, dengar-dengaran dan mengikuti segala aturan yang berlaku. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Raja yang adil, yang mampu mengatur dan membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami ya Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi semua orang tua kami yang selalu setia menemani kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sekali. Di pagi hari ini ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan akan pemimpin-pemimpin gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami sekali. Semua anak-anak pemuda yang selalu dengan setia ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah berada di minggu yang ketiga di bulan yang ke-11. Kami percaya, kami yakin dengan sungguh bahwa tangan setia Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Semua kami anak-anak sekolah minggu yang memasuki bulan ini yang bertambah setahun usia, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus Engkau kuatkan. Ini doa kami ya Bapa di sorga. Akhirnya Bapa, kami juga mau berdoa dan menyerahkan akan persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau terimakan persembahan syukur kami di pagi hari ini, dari yang kami yang memberi maupun yang tidak memberi, dari yang besar yang kecil sekalipun Tuhan Yesus Engkau mau terima, supaya biarlah pemberian kami di hari ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Lebih daripada itu ya Tuhan, terimalah hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Bapa di surga. Ini doa syukur dan syafaat kami. Kami alaskan doa kami ini tidak dengan nama lain, hanya dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang adalah Raja yang adil itu. Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat. Untuk itu adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat.
Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kami sekalian, anak-anak sekolah minggu Parwik Immanuel, tetapi juga anak-anak sekolah minggu GKI Paulus 25, dan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, yang lagi sedang menonton, ibadah kita telah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam ruang informasi. Ruang informasi yang pertama adik-adik, yang pertama adalah adik-adik dalam rangka tutup tahun pelayanan, kakak pengasuh melakukan kegiatan Christmas Gift Immanuel. Adik-adik untuk itu, adik-adik berpartisipasi, yang berkelebihan atau adik-adik yang mampu dapat memberikan atau berbagi hadiah berupa apa saja ya adik-adik, berupa bolpen, berupa buku tulis, apa saja adik-adik, untuk adik-adik berbagi kepada teman-teman yang tidak mampu. Hadiah dibungkus yang rapi adik-adik dengan menyelipkan salah satu ayat Alkitab di dalamnya tanpa menuliskan nama pemberi hadiah. Waktu pelaksanaan adik-adik tanggal 27 November 2020 dan waktu pengumpulan pada tanggal 19 sampai 26 November 2020. Titik kumpul yang pertama dari Jalan Betul, kumpul di Adik Gea Air, Jalan Garuda di Adik Gabriel Abah, di Kompleks SMA Gabungan, kumpul di Kakak Olivia Otosrai, Jalan Samudra Maya di Adik Bintang di Tijulu, Jalan Balian dan Nusa Tenggara di Adik Bais Mayor, Jalan Agats di Adik Arius Ubinaru, dan Jalan Kanguru di Adik Juan Karsisude. Kemudian kegiatan kedua kami yaitu Live in Christmas yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. Jadi adik-adik kakak pengasuh mohon partisipasinya untuk memeriahkan Natal. Kakak akan bagi tugas buat adik-adik. Jalan Balian Bawah dan Agats, Top Natal. Jalan Bidul, Vokal Grup Bahasa Daerah. Jalan Garuda, Vokal Grup Indonesia. Jalan Samudra, TikTok Natal. SMA Gabungan, Fragmen Natal dan Dance. Jalan Nusa Tenggara dan Bagian Atas, Puisi Natal. Jalan Kanguru, Puisi Natal. Kemudian adik-adik selalu berdoa, semangat belajar online, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Adik-adik yang ada di rumah, kita wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Serta jangan lupa ya adik-adik untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa ya untuk share ke teman yang lain agar minggu depan kita kembali menyaksikan ibadah sekolah minggu. Ya, bangkit berdiri semua adik-adik, kita akan menyebutkan yel-yel kita. Immanuel satu hati, Immanuel satu jiwa, Immanuel haleluya.